Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 412. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Mata tegas Aditya menatap Romla. Dia sangat tidak sabar sekarang. Wanita jalang ini terlalu sombong. Mungkin dia terbiasa sombong, yang membuatnya menderita kebiasaan buruk. Sentuh sehelai rambut di tubuh anakmu. Lihat berapa banyak rambut di tubuh anakmu yang telah aku sentuh, kata Aditya. Dia berjalan ke arah Ahmad dalam beberapa langkah dan menepuk pergelangan tangan Ahmad yang patah. Ahmad tiba-tiba melolong seperti kambing yang disembelih. Rasa sakit yang parah dari pergelangan tangannya yang patah membuatnya tidak dapat bertahan lagi dan dia hampir pingsan. Kamu, bibir Romla bergetar. Dia berjalan menuju Ahmad tanpa sadar. Begitu dia bergerak, pria berbaju hitam di belakangnya mengikutinya. Namun Romla juga tahu bahwa Aditya bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia tidak berani langsung maju. Takut Aditya akan memerintahkan Ahmad untuk dibunuh. Berhenti berpura-pura. Apakah kamu tidak menganggap serius putramu? Suara dingin Aditya terdengar, menatap langsung ke arah Romla. Saat itulah Romla sadar. Dia sangat mengkhawatirkan Ahmad sekarang sehingga dia lupa apa yang telah dia rencanakan sebelumnya. Jadi Romla segera tenang. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan mendengus dingin, dan berkata kepada Aditya, jika kamu berani, bunuh anakku. Coba saya lihat apakah kamu berani mengolok-olok hidup Dirga. Benarkah? Kamu pikir aku tidak berani? Aditya bertanya balik, mengetahui bahwa tidak mungkin jika dia tidak memberi warna pada Romla. Romla tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi dia masih mendengus. Bunuh dia. Aditya memerintahkan Leo, tetapi diam-diam mengedipkan mata pada Leo untuk memberi isyarat agar dia tidak benar-benar membunuh Ahmad. Bagaimanapun, Aditya tidak ingin Ahmad mati, dan nyawa Ahmad tidak sebanding dengan nyawa Dirga. Leo dan Aditya sudah lama bersama. Tentu saja, dia memahami niat Aditya. Jadi Leo memandang Romla dan berkata, apakah kamu tidak ingin melihat putramu kembali ke barat? Tuanmu akan membantumu sekarang. Saat dia mengatakan itu, Leo mengayunkan belatinya tinggi-tinggi dan ingin menikam leher Ahmad. Oh tidak, Ahmad sangat ketakutan hingga dia berteriak. Kakinya lemas, dan dia langsung jatuh ke tanah. Melihat ke tanah yang sudah basah oleh air seni, Ahmad sangat ketakutan hingga dia buang air kecil. Leo tidak berniat membunuh Ahmad. Jika tidak, Ahmad akan ditikam sampai mati bahkan tanpa sempat jatuh. Romla sangat ketakutan sehingga dia menarik napas. Ketika dia melihat Ahmad belum mati, dia menghela nafas lega. Namun, Romla tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan ekspresinya sangat jelek. Aditya, katakan padaku, bagaimana aku bisa membiarkan anakku pergi? Romla terdiam selama beberapa detik dan bertanya pada Aditya dengan kejam. Biarkan Dirga pergi, dan secara alami aku akan melepaskan putramu, kata Aditya dingin. Itu tidak akan berhasil. Anda harus menambahkan 1 miliar lagi, kata Romla. Aditya tidak bisa berkata-kata. Romla tidak melupakan 1 miliar itu. Bunuh anak ini. Aditya berbalik dan berteriak kepada Leo. Ya, Leo setuju dengan keras kali ini. Aditya tidak mengedipkan mata padanya. Dia mungkin benar-benar memintanya untuk mengirim Ahmad dalam perjalanannya. Jadi Leo meraih kerah belakang Ahmad dan hendak mengambil tindakan. Jangan. Tidak ada uang lagi. Kami hanya akan mengganti dengan seseorang. Akhirnya, Romla tidak tahan lagi. Dia tahu bahwa jika dia terus berdebat dengan Aditya, putranya benar-benar akan kembali ke tahtanya. Mari kita putuskan suatu tempat, di mana saya harus mengganti orang. Aditya bertanya pada Romla dengan dingin. Romla memarahi Aditya di dalam hatinya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Aditya. Dekat Palu,
Samsul tahu tempat ini. Bawalah Samsul dan beberapa anak buahku. Serahkan padaku. Bukankah itu masalah? Romla menatap Aditya dan bertanya. Aditya tidak memperhatikan Samsul atau pembunuh api merah yang dia tangkap tadi malam. Tidak masalah jika orang-orang ini dikembalikan kepada Romla. Oke, kamu bisa kembali dan menunggu, kata Aditya kepada Romla. Romla melirik Ahmad. Dia menatap Aditya lagi, mengertakkan gigi, dan memimpin orang-orang keluar dari rumah Dirga. Aditya tidak menghentikan wanita ini. Dirga masih di tangannya. Jadi Aditya hanya bisa menahannya untuk saat ini. Bu, jangan pergi, teriak Ahmad sambil menangis. Leo menamparkan Ahmad dengan keras beberapa kali. Berteriak, diam, Ahmad diam. Tidak mampu menahan pukulan Leo. Bawa dia kembali. Aditya memberi perintah, dan kemudian memimpin untuk meninggalkan rumah Dirga. Begitu sampai di luar, Aditya mengantar anak buahnya kembali ke kota hiburan. Sepanjang jalan, Aditya merasakan ada yang tidak beres. Pintu rumah Dirga masih utuh, artinya tidak dibobol. Tapi Dirga bukanlah orang bodoh. Jadi mengapa dia membuka pintu untuk orang asing dengan santai? Bagaimana Romla membawa orang masuk? Dengan pemikiran ini, Aditya kembali ke kota hiburan. Dirga harus diselamatkan secepat mungkin untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Jadi Aditya tidak menunda sama sekali. Dia meminta orang-orang untuk mengawal Samsul dan beberapa pembunuh api merah, dan memimpin Leo dan selusin anak buahnya keluar dari kota hiburan. Tuan Aditya, wanita seperti Romla itu tidak mudah diajak main-main. Selain itu, kita akan pergi ke wilayahnya kali ini. Saya khawatir kita tidak dapat melakukannya. Bukan. Leo mengingatkan Aditya dengan sedikit khawatir. Aditya mengangguk. Dia berkata kepada Leo, saya telah membuat pengaturan. Akan ada pasukan khusus yang mengikuti kita secara diam-diam. Jika Romla berani mencari mati, kita akan menghancurkannya sepenuhnya hari ini. Oh, Leo mengangguk. Berpikir bahwa Tuan Aditya belum mengaturnya. Faktanya, dalam perjalanan kembali ke kota hiburan, Aditya telah menghubungi anggotanya dan memintanya untuk menugaskan anggota pasukan khusus untuk bersiaga di dekat kota hiburan. Begitu Aditya dan Leo serta yang lainnya berangkat, dua kendaraan niaga berwarna hitam mengikuti mereka dari kejauhan. Karisman yang memimpin tim pasukan khusus di belakang Aditya dan yang lainnya. Leo membawa Samsul ke mobil depan. Samsul ini adalah orang yang patuh. Leo memintanya untuk memimpin jalan menuju Palu, tapi dia sangat kooperatif. Palu berjarak puluhan kilometer dari kota Manado. Bahkan Leo belum pernah mendengar tentang tempat kecil ini. Tapi ini tidak penting. Samsul memberikan arahan yang sangat jelas. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Aditya dan yang lainnya tiba di sini. Sisi barat desa kecil ini terdapat beberapa gunung yang terus-menerus. Di kaki pegunungan tersebut mobil tidak bisa lagi melaju. Samsul dengan lemah berkata kepada Leo, Tuan Leo, kita hanya bisa berjalan kaki. Ayo turun dari mobil dan berjalan. Leo mengerutkan kening dan berpikir, tempat apa ini? Tunggu di dalam mobil, kata Leo. Keluar dari mobil dan berjalan ke mobil Aditya. Aditya juga keluar dari mobil saat ini. Dia melihat lingkungan sekitarnya dan sedikit terkejut. Tuan Aditya, apakah Samsul mempermainkan kita? Jika kita melangkah lebih jauh, kita akan memasuki pegunungan, kata Leo kepada Aditya. Mungkin tidak, sekarang Samsul lebih ingin bertemu Romla daripada kita. Aditya berpikir sejenak dan berkata. Bersambung.